Kadang-kadang yang bikin gak mampu tuh kan gaya hidup gitu ya. Gajinya 100 juta nih tapi gaya hidupnya 1 miliar juta gitu kan. Ya itu sebenarnya bukan dikatakan gak mampu ya, cuman emang gaya orangnya aja terlalu, yang gaya hidupnya terlalu over gitu kan. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini segmennya Talk with Expert bareng dengan Mas Ai Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia, dan juga Maria Katarina. Apa kabar Mas Ai? Baik, Mbak Maria. Baik ya. Persiapan mau Idul Kurban? Iya, sebentar lagi nih ya. Sebentar lagi. Ini sekaligus topiknya kita angkat untuk Sobat Cuan ya. Yang di tahun ini 2023 ini apakah sudah siap untuk berkurban? Ataukah sudah merencanakan memang juga cukup jauh-jauh hari. Tapi kita balik dan membahas ini sebelum dari gimana sih kita nyiapinnya nih Mas Ai. Kalau dari pandangan agama ini tuh memang wajib ya. Aku kan nggak tahu nih, aku sama sekali awam. Tapi kalau berkurban itu adalah sebuah salah satu kewajiban ataukah seperti apa? Ya, kalau dari kacamata Islam itu kan memang berkurban ini memang wajib bagi orang yang mampu ya. Mungkin sama seperti halnya haji gitu ya, wajib bagi yang mampu gitu kan. Nah, kalau kita merasa punya cukup kemampuan secara finansial, memang idealnya kita berkurban gitu setiap tahun. Nanti tinggal disesuaikan kemampuan finansial kita seberapa. Nanti baru kita pilih ya, berkurbannya kan bisa kambing, bisa sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, gitu hitungan mampunya tuh bisa dihitung dari berapa sih Mas Ai? Misalnya gini, aku gajinya tuh UMR, tapi aku tuh selalu nggak ada sisanya. Jadi apakah ini misalnya terhitung mampu ataukah belum mampu? Karena mungkin dari kebutuhan hariannya sudah sangat mepet nih untuk gaji yang UMR. Ada juga mungkin yang gajinya gede tapi juga yang masih mepet-mepet juga. Nah, hitungannya bahwa kita bisa mengukur bahwa ini adalah waktu kita untuk berkurban. Kalau dari penghasilan nih seperti apa? Ya, sebenarnya memang kemampuan itu terkadang juga relatif ya, Maria ya. Ada orang yang penghasilannya besar tapi ternyata hari-harinya minus gitu kan cash flow-nya. Tapi ada yang memang penghasilannya sih ya nggak begitu besar gitu, tapi dia punya tabungan yang cukup. Sebenarnya idealnya memang kalau di Islam itu kan kita itu bisa dikatakan mampu kalau misalkan kita bisa mencukupi kebutuhan harian, dalam arti misalkan untuk makan gitu ya, untuk operasional harian gitu. Bahkan kalau untuk kita mau berzakat itu ya kita misalkan punya satu istilahnya ada nasab ya, ada perhitungan dari sisi Islamnya itu. Kalau misalkan 2,5% dari harta kita tuh masih ada kelebihan, misalkan kita punya gaji, let's say kita ilustrasikan gitu ya 5 juta gitu ya. Ternyata kita masih ada sisa nih, misalkan di atas 2,5%, ya itu kan wajib kita keluarkan sebagai zakat gitu kan. Dan mungkin dalam hal berkurban juga seperti itu gitu ya. Jadi terkadang kan orang berpikir, sisa gaji saya cuma sedikit nih bulan ini, tapi kan ini persiapan untuk berkurban itu sebenarnya kan bisa setahun ya, karena ini kan event setahun sekali sebenarnya Mbak Maria, bukan event yang memang bulan ini gitu atau sebulan lagi atau seperti apa. Jadi idealnya memang dikatakan mampu kalau misalkan kita ada kelebihan uang gitu ya, dan kelebihan uang itu mungkin di atas 2,5% gitu yang bisa kita sisihkan setiap bulannya mungkin selama setahun, dan itu bisa kita keluarkan untuk berkurban juga gitu selain berzakat gitu ya. Jadi ilustrasinya kalau misalnya Sobat Cuan gajinya 5 juta, ada 5%-nya itu berarti mungkin sekitar berapa, 250.000 ya? 250.000 kalau misalnya disimpan 10 bulan aja udah 2,5 ya, ditambah 3 juta lah ya 3 juta, gitu itu ya. udah bisa cukup satu kambing tuh harganya. Itu udah seharga satu kambing. Bisa berkurban. Berarti dari kategori kecukupannya dari sisi income harusnya bisa ikut harusnya untuk berkurban gitu. ya. Bahkan mungkin kalau dia bisa sisihkan atau sisanya lebih banyak lagi, harusnya bisa lebih besar lagi gitu kan. Itu dari kacamata mungkin yang gajinya 5 juta ya. Kalau misalkan di atas itu mungkin harusnya bisa lebih besar lagi ya. Tapi memang terkadang mampunya seseorang itu kan disesuaikan juga dengan gaya hidup ya, Mbak Maria. Kadang-kadang yang bikin gak mampu tuh kan gaya hidup gitu ya. Gajinya 100 juta nih tapi gaya hidupnya 1 miliar juta gitu kan. Ya itu sebenarnya bukan dikatakan gak mampu ya, cuman emang orangnya aja yang gaya hidupnya terlalu over gitu kan. Ya. Gitu. Besar pasak daripada tiang ya. Jadi pengeluaran kamu lebih tinggi daripada apa yang kamu dapatkan ya. Nah, mengenai bagaimana sih kita mempersiapkan Idul Kurban ini, karena kan kita berkurban tanpa berkorban ya. Maksudnya istilahnya ini kan memang sesuatu yang kita percaya gitu ya, kalau kita menganut agama tertentu. Dan ini kan kalau aku menilainya gini, ada teman-teman aku yang sering cerita, loh itu kan sifatnya berbagi, jadi apa yang kita keluarkan nanti bisa dikembalikan berlipat-lipat ganda. Apalagi kita kan sudah memberikan
ke masyarakat kurang mampu, bahkan masyarakat sekitar. Aku tuh berapa kali nih, aku non muslim ya Sobat Cuan, tapi setiap kali ada Idul Adha aku kedapatan ya. Iya, diketok tahu-tahu dapet sebox kambing, sebox sapi gitu kan. Itu kan kayak berkat ya. Jadi kayak jadi ikut dalam keriaan itu walaupun tidak merayakan. Nah, gimana nih Mas cara persiapan yang oke lah untuk Idul Kurban ini atau Idul Adha? Iya, memang itu seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Idul Adha ini kan dirayakan setahun sekali ya. Idealnya memang kita persiapannya itu memang dari setahun sebelumnya gitu ya. Apalagi kalau memang kita memiliki kemampuan keuangan yang terbatas gitu ya. Lain halnya kalau kita punya kemampuan keuangan yang besar. Itu kita nggak usah pakai financial planning juga kapanpun kita bisa berkurban gitu ya. Nah ini kan kita ambil ilustrasi dari orang yang mungkin kemampuannya terbatas tapi sebenarnya dia udah mampu nih. Ya kita planning aja dari awal gitu ya. Kita kan bisa tahu nih harga misalkan paling murah kambing lah gitu ya. Kita berkurban berapa sih? Ya paling kalau ada naik-naik inflasi berapa paling persen ya sih biasanya sekitaran 3 juta, 4 juta gitu ya. udah. Tapi memang ada juga yang di bawah itu, tergantung kan dia maunya. Kadang-kadang kan kita kan kalau kurban tuh harus yang terbaik lah gitu ya Mbak Maria ya. Namanya kita kalau pakai pakaian aja pengennya yang terbaik dong. Masa kita kasih orang yang jelek-jelek atau yang minimalis gitu ya. Ya rata-rata mungkin 3 juta, 4 juta itu udah dapet gitu ya. Kayak tadi misalkan ilustrasi kita penghasilan 5 juta, 2,5% kita sisihkan setiap bulan, setahun udah bisa kebeli kambing loh itu. Udah 3 jutaan gitu ya. Mbak Maria itu udah layak sekali buat berkorban. Imagine kalau kita misalkan bisa sisihkan lebih, misalkan 5%-nya gitu ya. Atau 10%-nya mungkin kita bisa beli sapi gitu ya. Benar-benar. Intinya sih memang disisihkan dan diniatkan dari awal ya. Dari awal. Jadi ya. Misalkan tahun ini belum bisa nih berkurban. Tahun depan aku niatin deh pengen berkurban, aku sisihkan dari sekarang gitu kan. Kita pakai financial planning-nya. Mungkin kita estimasikan harga tahun ini kambing 3 juta. Ya kalau ada inflasi 3,5 juta lah, 10%, 15%. Ya kita siapkan aja 3,5 juta dari gaji kita. Berapa nih yang harus kita sisihkan setiap bulannya? Misalkan 300.000 atau 500.000. Ya udah kita sisihkan aja setiap bulan. Tahun depan kita bisa berkurban gitu kan. Jadi planning kalau misalnya belum bisa nih beberapa minggu ke depan. Aduh ternyata nggak bisa kebeli. Apalagi udah mau deket hari H. Mungkin harganya lebih dah melambung kali ya. Mungkin bisa disiapin nih untuk tahun depan. Jadi nggak kerasa berat juga. Benar-benar. Gitu. Persiapannya apakah memang secara individual, Mas Ai, atau misalnya bisa dilakukan kayak sekeluarga gitu ya? Kalau misalnya kayak kambing 3 juta, 4 juta, mending kita ke sapi aja deh, tapi kita urunan. Atau ada nggak sih metode lain, misalnya kayak arisan kurban atau apa gitu, yang memang akhirnya memudahkan sekaligus menimbulkan habit kan? Kalau misalnya kayak oke, ada mungkin udah dipotong atau apa gitu sehingga memang sudah diprioritaskan untuk itu. Kalau individual, aduh nyisihin segitu ntar kelihatan kepakai gitu. Betul. Atau mungkin ada instrumen lain gak sih yang aman gitu Mas? Nah ini buat kurban di lock gitu baru bisa diambil nanti mendekati hari raya gimana Mas Ai? Sebenarnya bisa aja. Misalkan gini, kalau misalkan kita keluarga let's say ada 7 orang gitu ya, ada istri, suami, anak atau adik kakak atau orang tua gitu ya. Itu kan biasanya kalau di Islam itu kan kalau kurbannya sapi itu bisa buat 7 orang. Nah, kita bisa patungan nih Mbak Maria. Jadi kita nggak tanggung sendiri. Misalkan kita bekerja, istri bekerja, atau orang tua masih bekerja, atau adik kakak ada yang bekerja, ya kita patungan aja. Berarti sapi berapa tuh harganya Mas Ai? Misalkan sapi let's say 15 juta lah sampai dibagi 20 juta 7, gitu berarti bisa sekitar 2 jutaan. Kan lebih ringan kan kalau tadi ngumpulin 3 juta sendiri gitu ya. 2 juta bisa sendiri gitu ya dikali 7 orang misalkan udah 14 juta gitu ya, 2,5 juta lah masih oke gitu kan. Itu udah dapat sapi dan kurbannya bisa bareng-bareng tuh sekeluarga gitu kan. Jadi kan berkahnya bisa buat semua gitu ya. Itu misalkan bisa kita kumpulkan. Kalau misalkan takut uangnya kepake ya kita taruh aja misalkan di reksadana pasar uang gitu kan. Yang ada nilai keuntungannya tapi juga bisa kita ambil anytime dan dia nggak ada biaya administrasinya atau biaya fee-nya, jadi free kan. Nah itu juga lebih aman lagi dan mungkin ada kenaikan. Ya kita tadinya bisa dapat sapi 15 dari uang dikumpulkan, bisa dapat sapi yang 20 juta kan lumayan gitu kan. Betul, jadi lebih bagus lagi gitu. Jadi memang harus kita rencanakan, kita bisa urunan gitu ya sekeluarga dan kita taruh aja uang itu dananya itu di instrumen yang relatif aman gitu ya, jangka pendek dan gak ada biayanya gitu. Reksadana pasar uang tuh paling pas gitu untuk kalau kayak arisan-arisan kurban itu kayak gimana sih Mas? Ya arisan kurban mungkin kadang-kadang ya tergantung ya. Ada mungkin di keluarga kalau yang mampu ya Mbak Maria ya, dia bergilir gitu kan. Bergilir misalkan siapa yang nih untuk nanggung kurban tahun ini gitu kan. Atau ada juga yang terkadang kalau misalkan dia kemampuannya terbatas,
di keluarganya let's say ada 5 orang atau 7 orang, nanti siapa dulu yang dikorbankan, misalnya korban untuk siapa dulu gitu ya. Itu bisa juga gitu kan, misalkan dari kambing. Kalau kambing itu kan buat 1 orang gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang bisa kita siasati gitu ya. Namanya juga kurban ini kan ibadah atau amalan yang sifatnya sunnah gitu ya. Jadi tidak wajib, tapi kalau dikerjakan tuh pahalanya besar gitu kan. Jadi bisa kita rencanakan dan kita bisa gilir gitu. Misalkan kalau uangnya nggak cukup, udah deh kita korban kambing dulu, misalkan buat orang tua dulu gitu ya. Tahun depannya lagi misalkan buat anak. Jadi berkurban itu juga tergantung niatnya ya. Jadi, jadi kalau memang baru bisa gitu beli kambing 1, berarti ini kita niatkan buat siapa dulu gitu. Misalkan biasanya sih umumnya sih orang yang lebih tua dulu ya, karena kan secara usia mereka kan udah lebih lanjut gitu ya. Mungkin ya udahlah, ya apalagi anak yang berbakti pasti pengen ke orang tua dulu gitu kan. Jadi orang tua udah dua-duanya misalkan ke pasangan, suami atau istri, atau ke anak gitu ya, atau saudara gitu. Jadi itu mungkin disebut juga arisan, atau juga mungkin gantian gitu yang nanggung. Misalkan satu keluarga itu anaknya ada 3 gitu ya. Tahun ini misalkan Mbak Maria nih, tahun depan nanti aku, tahun depan lagi siapa gitu ya. Jadi nggak dirasa berat gitu ya. Jadi setiap keluarga punya peran masing-masing, tapi juga punya tanggungan yang udah kita bisa planning dari jauh-jauh hari gitu. Nah, kalau misalnya contoh case-nya gini, aduh aku tuh mau banget kurban gitu, tapi aku ngepas banget. Terus misalnya, tapi aku tuh juga kepengen gitu, karena aku ngerasa bahwa aku sudah bekerja, aku harusnya juga bisa membagi sebagian punyaku yang milik haknya orang lain. Tapi ini masih belum bisa nih. Nah, apa yang salah sih misalnya Mas Ai? Atau mungkin apa yang bisa diperbaiki? Sehingga ada spend atau ada spare gitu ya, uang yang memang dikhususkan untuk acara-acara keagamaan ya. Artinya bukan cuma Idul Kurban, tapi mungkin untuk nanti Idul Fitri atau apa gitu. Ini gimana nih Mas Ai? Iya, sebenarnya dari rumus perencanaan keuangan gitu ya, kita harus menyisihkan sekitar 10% ya dari penghasilan bulanan kita itu untuk kegiatan yang sosial, termasuk soal hal keagamaan ini gitu kan. Itu bisa apa aja tuh Mbak Maria? Bisa mungkin nanti zakat fitrah, bisa untuk zakat mal, zakat untuk harta ya, penyucian harta, bisa untuk kurban, bisa untuk infak sodako ya rutin, atau bisa juga buat hari Idul Fitri dan lain sebagainya. Itu sebenarnya idealnya ya wajib kita sisihkan 10% dari penghasilan kita tiap bulan. Let's say kalau penghasilan kita 5 juta, berarti 500.000 harus kita sisihkan. Nanti tinggal kita bagi tuh buat apa aja nih dana sosial kita ini. Karena kan kenapa disebut dana sosial ya? Karena kan ya ini kan kebetulan kita lagi bahas dari sisi kurban ya. Tapi kan mungkin di agama lain juga ada kebutuhan untuk bersosial gitu kan. Itu juga harus dipersiapkan juga gitu. Nah itu supaya nggak berat, kita sisihkan 10%. Kalau ternyata nggak ada nih, bisa disisihkan 10%, kita harus bedah dulu nih keuangan kita nih. Apa yang bikin berat nih? Kalau misalkan ada hal-hal yang bisa kita kurangi, apalagi kita hilangkan. Contohnya misalkan yang sifatnya konsumtif, tapi nggak wajib. Misalkan ya beli kopinya dikurangin lah, atau nonton ke bioskopnya dikurangin lah, atau ke mallnya dikurangin lah gitu kan. Itu kan pasti lumayan kalau dikumpulin ya Mama Maria. Gak terasa loh kopi 50.000 segelas, nonton bioskop berapa? 50.000 sekali nonton sendiri ya. Gak mungkin pasti 100.000-an pasti kalau ya berdua kan? 100.000 belum popcornnya dan lain sebagainya gitu kan. Bener. Itu kalau disisihkan mungkin setahun bisa jutaan rupiah gitu Mama Maria. Dan itu bisa sangat worth it ya untuk kita berbagi lah. Sebenarnya itu tadi ya, kategori mampu dan gak mampu itu tergantung dari kitanya sendiri ya. Secara keuangan, secara penghasilan mampu, tapi ternyata kok secara keuangan gak mampu. Itu kan yang bikin gak mampu kita juga. Nah makanya kita harus atur ya keuangannya. Idealnya memang harus kita sisihkan minimal 10% dari penghasilan kita tiap bulan gitu. Leisure-nya berarti yang harus ditekan ya, betul. Harus ditekan ya. Nah kalau konsep menyimpan atau menyiapkan dana untuk Idul Kurban ini menurut Mas Ai dari perencanaan keuangan lebih baik memang kita siapin setahun gitu, atau sebenarnya kayak lagi dapat bonus nih bisa dimasukin ke pos ini buat kurban 3 tahun 4 tahun gitu misalnya nih ya contohnya. Apalagi kalau Sobat Cuan kehidupannya tuh nggak ada yang mendadak-dadak gitu, yang tidak membutuhkan darurat atau emergency fund dengan segera gitu, yang fine aja hidupnya. Atau sebaik apa, seharusnya seperti apa sih tiap tahun nanti udah selesai kurban terus disiapin lagi dari nol atau kayak gimana? Ya idealnya sih kalau dari sisi perencanaan keuangan tadi aku bilang ya, kita itu harus sisihkan dana sosial 10% setiap bulannya gitu ya. Dan sebenarnya kita bisa ambil itu untuk setahun ya, setahun dari sekarang sampai setahun berikutnya gitu. Dan itu yang paling ideal ya, kita siapkan untuk jangka setahun gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata
mungkin ternyata dana yang disisihkan besar nih, cukup besar karena 10% kita sama orang lain mungkin berbeda gitu ya. Kita mungkin cuma 5 juta, orang lain bisa 50 juta. Ya nggak ada salahnya kita buat tahun berikutnya lagi, itu nggak ada masalah. Jadi kita sudah terplanning dan juga sudah kita patok dana itu. Jadi kita nggak boleh kutak-katik nih. Pokoknya ini untuk kurban aku dan keluarga selama 3 tahun, ya nggak ada masalah juga gitu. Tapi kalau ternyata cukupnya buat setahun dulu, ya udah kita kumpulin setahun juga nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau case-nya Sobat Cuan mengorbankan atau berkurbannya bukan buat sendiri ya. Misalnya setiap tahun udah tahu nih tanggungan kurbannya siapa aja gitu ya. Itu mungkin akan jauh lebih enak kalau mungkin jauh-jauh hari atau mungkin lebih panjang kali ya durasi ngumpulinnya ya Mas Zahid ya. Karena kan idealnya memang setiap orang itu pengen berbagi sedekah kurban itu bukan hanya buat dirinya sendiri, apalagi kalau dia sudah berkeluarga gitu ya. Pasti pengen buat pasangannya, buat anaknya, buat orang tuanya, mertuanya, adik kakak dan lain sebagainya gitu kan. Karena kemampuan keuangan setiap orang ya pasti berbeda-beda. Kalau orang tuanya mampu atau adik kakaknya mampu, ya mungkin mereka bisa kurban sendiri gitu ya. Tapi kalau nggak mampu kan, ya sebagai anak mungkin kita ada kewajiban gitu ya, kewajiban moral sebenarnya ya untuk membantu gitu kan. Itu juga sebagai wujud bakti kita ya sebagai anak kepada orang tua atau pasangan atau anak gitu. Jadi bisa kita planning dan idealnya memang setiap tahun kita planning Mbak Maria. Kalau misalkan cukup buat tahun ini aja, ya udah tahun depan kita planning lagi. Kalau cukup buat 3 tahun, 5 tahun, ya kita planning buat jauh-jauh hari juga nggak masalah juga gitu. Jadi mau dipecah jadi 3 tahun atau mungkin tahun itu karena mungkin rezekinya lagi berlimpah dan bisa ngorbanin nggak cuma keluarga atau mungkin yang lain bisa ikut. Bisa sekaligus kenapa enggak gitu ya. Karena sifatnya jangan ditunda-tunda gitu ya. Apalagi bisa berbagi ke banyak orang. Yang jelas sih mudah-mudahan Sobat Cuan sudah mempersiapkan nanti buat Hari Raya Idul Adha. Sudah bisa mengatur keuangannya dengan baik. Karena tujuan kita setiap kali ngobrol tentang financial planning agar segala sesuatu kebutuhan kamu, baik kebutuhan main-main, kebutuhan hore-hore, kebutuhan masa depan, dan untuk semua acara dan urusan keagamaan pun bisa terpenuhi ya Mas Zahid ya. Betul Mama Maria. Oke, mudah-mudahan sudah siap ya semua untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih udah dengerin kita berdua hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuan, kita berdua pamit. Bye-bye.